Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Aryani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sakan, Kabupaten Melawi. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baiklah, hari ini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Sokan. Silakan next. Baik, konsep inti dari budaya positif di sini yang saya ambil di situ ada 7. Yang pertama, paradigma perubahan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Silakan next. Baik, kita akan membahas atau memaparkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama kita di paradigma baru ini adalah menuju peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya next. Oke, ada beberapa hal yang masih belum pas atau masih belum sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini teori kontrol yang sama ini kita ketahui adalah guru mengontrol peserta didik. Kemudian selanjutnya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah suatu miskonsepsi tentang teori kontrol. Seharusnya teori kontrol itu tidak seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma kita yang awalnya stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, yang pertama ini saya beri contoh bahwa realitas pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata pada kenyataannya itu realitas kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, realitasnya atau kebutuhannya itu berbeda-beda. Tidak mungkin bisa kita samakan. Karena tadi sesuai dengan paradigma baru, ada pembelajaran berdiferensiasi karena peserta didik itu unik. Selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama, tapi itu teori stimulus respon yang salah. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kalau saya analogikan, maka saya beri contoh, saya memegang mikrofon seperti ini. Antara peserta didik satu dan peserta didik yang lain itu memiliki arti yang berbeda-beda terhadap mikrofon yang saya pegang ini. Karena setiap pemikirannya kita tidak bisa membatasi kalau mikrofon ini harus, kalau mikrofon itu untuk menyiarkan suara. Belum tentu peserta didik yang lain bersependapat atau setuju dengan pendapat tersebut. Bisa jadi dia mengatakan, oh itu alat yang digunakan untuk kita berbicara, atau oh itu bentuknya lonjong, ada yang bisa melihat dari bentuknya ya, tidak dari fungsinya. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma stimulus respon. Sekarang di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kita tidak bisa membuat orang berpandangan itu sama dengan pemikiran kita, karena setiap pemikiran orang itu berbeda-beda. Sama seperti yang pertama tadi, tidak sama kebutuhannya. Kemudian dia juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini beberapa teori stimulus respon dan teori kontrol, bisa dibaca lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut lagi.
berarti belajar, bukan lagi disiplin itu menyamakan persepsi kita dengan orang lain atau menyamakan pemikiran kita dengan orang lain. Kalau kita datang cepat, orang lain juga harus datang cepat. Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa slogan, ancaman maupun sebagai hukuman. Ini masih kalimat yang salah ya. Menggunakan ancaman maupun sebagai hukuman. Selanjutnya peserta sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dari disiplin positif ini kita akan mengetahui nanti ada motivasi dalam diri. Next. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, sama seperti paradigma baru tadi yang sudah saya paparkan, bahwa kita ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Maka profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai kebajikan yang pertama. Selanjutnya, setelah anak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, anak-anak akan bertoleransi dan rasa hormat. Ini saya ambil satu penggalan saja ya. Setelah anak-anak merasa toleransi dan menghormati orang lain, anak itu dapat dipercaya dan lurus hatinya. Jadi itu berkesinambungan antara profil pelajar Pancasila, Ibu Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup yang akan kita dapatkan. Jadi outputnya keterampilan hidup, inputnya dari profil pelajar Pancasila diterapkan dengan Ibu Primary Years Program dan akhirnya mendapatkan keterampilan hidup atau life skill bagi peserta didik. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, motivasi perilaku manusia didasari oleh dua hal. Motivasi dari dalam diri dan motivasi dari orang lain atau ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap orang itu pasti punya motivasi. Saya datang ke sini juga punya motivasi. Motivasi saya untuk belajar menambah ilmu saya, mengikuti CGP Angkatan 11 untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini motivasi yang intrinsik itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, biasanya seperti itu tuh. Takut dihukum, jadi dia mendisiplinkan diri. Aku harus disiplin nih. Supaya apa? Supaya tidak mendapat ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi intrinsik. Dan yang motivasi ekstrinsiknya adalah menghargai nilai-nilai dan kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Motivasi ekstrinsik inilah yang akan kita tanamkan dalam peserta didik, yaitu peserta didik bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Nah, itu kita tanamkan kepada peserta didik supaya motivasi ekstrinsiknya akan mendapatkan tempat pada motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Next. Nah, beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita akan mengubah identitas gagal ini menjadi identitas sukses atau berhasil nanti setelah selanjutnya ya. Identitas yang gagal merupakan hukuman. Hukuman itu tidak ada ya. Hukuman itu hanya akan menyakitkan, membuat rasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Yang paling sering hukuman ini dapat mengakibatkan peserta didik menyakitkan dan tidak nyaman, kemudian peserta didik menyembunyikan kesalahannya. Jadi peserta didik akan berbohong untuk menghindari
bagi yang mendapatkan penghargaan mungkin senang, tapi bagi yang tidak mendapatkan penghargaan dia akan merasa tidak menghargai dirinya. Next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Yang pertama, hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi jatuhnya menyakitkan peserta didik, kalau konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berlanjutan, kemudian ada stimulus respon, ada rasa tidak nyaman, namun murid menghormati peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Kemudian konsekuensi ini mengakibatkan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya dan tidak larut dalam kesedihan dan kesalahannya. Kemudian murid dapat menyembunyikan kesalahannya. Nah, disiplin identitas yang berhasil yaitu kita mengganti kalau tadi hukuman dengan konsekuensi, penghargaan itu dengan restitusi. Nah, restitusi di sini dapat membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pencapaian masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid mengontrol atas dirinya dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nanti akan saya jelaskan tentang restitusi. Silakan lanjut. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke keyakinan kelas. Silakan. Next. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang dapat membantu membangun budaya positif di lingkungan kelas. Keyakinan kelas juga berisi nilai kebajikan yang sifatnya universal dan merupakan kombinasi dari nilai, prinsip, dan pandangan yang diaduk oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Next. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini yang sudah dikenal itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Nah, ini paradigma yang akan kita ubah. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi tidak ada lagi kalimat negatif di dalamnya. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelas. Contoh dari keyakinan kelas yaitu disiplin, berarti dia menjaga keteraturan waktu, keteraturan menggunakan pakaian dan lain sebagainya. Menghargai teman, berarti dia tidak boleh seenaknya melakukan pembulian atau melakukan hal-hal yang tidak baik pada temannya. Kemudian masih banyak lagi ya, karena nanti kita akan bahas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Next. Langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas ada 6 langkah. Yang pertama, berdiskusi dulu menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga. Jadi peraturan-peraturan yang awalnya peraturan nanti akan diubah menjadi keyakinan di langkah kedua, yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, membuat peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti akan saya sampaikan cara dokumentasi saya untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya. Silakan. Nah, ini pelaksanaan proses keyakinan kelas. Jadi saya meminta peserta didik untuk menuliskan kalimat positif yang dia inginkan. Kemudian akan disepakati bersama antara wali kelas maupun guru pelajar dan peserta didik. Next. Nah, sekian untuk keyakinan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama wali kelas dan siswa di kelas, kita pasti punya harapan bahwa siswa itu mengikuti kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Nah, namun pertanyaan di sini Pak,
apakah boleh ketika kesepakatan kelas itu dilanggar oleh siswa yang membuat kesepakatan, apakah boleh kita sebagai dewan guru memberikan sebuah sanksi kecil terhadap siswa yang melanggar kesepakatan kelas tersebut? Karena kalau mengacu kembali ini, pada mohon maaf kepada kontrol, ya, institusi kontrol guru terhadap siswa, saya rasa ketika memang kita memberikan sebuah sanksi kecil terhadap siswa yang melanggar sebuah kesepakatan kelas, maka guru itu dinyatakan bersalah. Ya. Karena kalau kita beri sanksi itu artinya kita mengontrol siswa untuk menaati kesepakatan kelas dan sudah ditentukan. Baik, menjawab pertanyaan Pak Armansyah terkait teori kontrol guru tadi ya, yang ada ilusi kontrol guru, boleh atau tidak? Keyakinan atau peraturan itu memberikan sanksi kecil kepada peserta didik. Di atas tadi. Pada keyakinan kelas, tadi Pak Arman sudah menanyakan apakah boleh seorang guru memberikan sanksi kepada peserta didik, sanksi kecil terkait keyakinan atau peraturan yang tidak ia taati atau tidak ia laksanakan. Jawabannya tadi sanksi atau hukuman diubah menjadi konsekuensi, Pak ya. Jadi konsekuensi itu diperoleh atas kesepakatan kelas yang tidak ia jalankan atau yang ia langgar. Jadi sanksi kecil di sini bukan sanksi namanya, tapi konsekuensi. Kita sepakati bersama-sama konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan kelas apa. Nanti peserta didik akan menjawab, oh Bu, misalnya membuang sampah bu ini. Jadi hukuman atau sanksi yang diberikan itu dari peserta didik untuk peserta didik juga. Jadi bukan guru. Kalau aturan kembalikan guru yang memberikan sanksinya. Kalau konsekuensi itu disepakati bersama antara guru dan peserta didik. Itu yang diberikan ya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat memberikan gambaran sedikit untuk kedepannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah kenyang semua ya? Ya, alhamdulillah. Jangan ngantuk dulu ya, Mem, jangan ngantuk dulu Mem. Agak dibuka-buka sedikit matanya. Baik, saya akan lanjutkan kembali terkait materi yang tadi. Di sini menurut mata saya tidak terlalu nampak ya Bapak Ibu ya. Yang sudah kami pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, sepakat nggak kita di sini memerlukan kasih sayang, bertahan hidup. Ya, sepakat ya. Kayaknya kebutuhan semua manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, semua manusia ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima, baik dalam lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan semua manusia ingin bebas. Setuju ya? Selain bebas, pasti juga semua orang ingin senang-senang atau kesenangan. Dan yang paling terakhir, di dalam diri kita tanpa kita sadari kita haus akan penguasaan atau kekuasaan. Itu tidak bisa dipungkiri, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sama juga dengan peserta didik. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, saya kasih contoh seperti kita dalam proses pembelajaran. Pernah nggak Bapak Ibu mendapati anak-anak saat jam pelajaran Bapak Ibu tuh ngantuk? Pernah? Tidak terlalu termotivasi? Pernah? Nampaknya semua pernah mengalami ya, termasuk saya juga pernah mengalami. Itu karena apa? Karena kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama, dia ingin bebas. Dia tidak mau kalau belajarnya hanya gitu-gitu terus. Biasanya gitu kan? Pernah nggak Bapak Ibu nanya, apa sih kamu nih setiap pelajaran Ibu ngantuk terus? Apa setiap pelajaran Bapak ngantuk terus? Nah, mungkin ada kebutuhan dasar yang dia miliki tidak terpenuhi. Ada beberapa kebutuhan yang dia inginkan
kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Semuanya kayaknya memerlukan itu. Nah, dalam proses pembelajaran, kalau anak tidak terlihat semangat atau lesu, alangkah lebih baik jangan langsung dimarahi, tapi ditanya dulu, kenapa lesu benar pelajaran ibu atau bapak? Mungkin anak tersebut sedang sakit, atau sedang tidak enak badan, atau mungkin kurang termotivasi karena ada permasalahan di rumahnya. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang semuanya ingin, ya. Nah, di situ termasuklah kebutuhan akan hubungan, kemudian koneksi sosial, memberi dan menerima, kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa jadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin anak-anak kita tidak terlalu bersemangat karena mungkin dia tidak dianggap di dalam kelasnya. Ada tipikal anak yang seperti itu, di dalam kelas mojok sendiri. Kawan-kawannya pada saat bergurau dia tidak diajak bergurau. Mungkin kebutuhan dasar yang dia perlukan adalah kebutuhan untuk diterima. Nah, di situ, ya. Selanjutnya ada kebutuhan terkait penguasaan. Nah, ada juga tipikal anak-anak yang jika sudah mengerjakan sesuatu, menguasai sesuatu, itu mau kita apresiasi. Karena ada anak yang udah semangat, Pak, saya mau maju, saya mau menjelaskan. Nah, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Dia udah yakin dia menguasai materi itu dan dia ingin penguasaannya itu ditampilkan di depan kawan-kawannya. Ada nggak Bapak Ibu menemukan peserta didik seperti itu? Di kelas, ada ya? Kayaknya mungkin contohnya Petrus mungkin, ya. Petrus mungkin termasuk orang-orang yang, Pak, saya tuh pengen di sekolah kita nih, kita mengadakan kegiatan bernyanyi-nyanyi misalnya. Nah, itu termasuk penguasaan karena dia menguasai hal tersebut dan dia ingin hal itu diketahui oleh kawan-kawannya. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan dasar manusia. Sambil menunggu proyektornya, ada tadi yang sudah dipertanyakan oleh Pak Randy. Tadi kalau saya tidak salah dengar itu, ya, saya tidak salah makan. Di situ pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Randy, motivasi seseorang ingin mendapatkan juara. Tadi kan yang terakhir pertanyaannya, selain sanksi atau niat untuk peserta didik itu mengerjakan tugas untuk mendapatkan sesuatu, penghargaan misalnya. Nah, tadi itu salah satu kebutuhan dasar dari peserta didik yang dimaksud oleh Pak Randy adalah kebutuhan terkait penguasaan. Dia sudah merasa dia menguasai hal tersebut, pasti dia menginginkan feedbacknya. Oh, saya harus dapat juara nih, saya harus mendapatkan sesuatu nih, motivasinya seperti itu. Karena saya merasa saya sudah bisa nih, pelajaran bahasa Indonesia saya bisa, pelajaran akuntansi saya bisa, pelajaran matematika saya bisa. Saya rasa saya bisa dapat juara. Namun kalau misalnya peserta didik sudah merasa yakin seperti itu, kita melihat lagi penilaiannya tidak hanya terkait penguasaan terhadap materi. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang mungkin beberapa hal ke belakang kemarin yang sudah kita jalani, kita kurang memahami apa yang diinginkan peserta didik pada saat proses pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di situ kebebasan di situ adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan seperti ini, anak tidak bisa kita kekang hanya misalnya nih, contoh pada saat pembelajaran saya di konsentrasi karya. Saya nih ngajar, kasih teori, terus anak ini sementara sudah belajar pengen, Bu, kapan nih kita belajar menggunakan laptop? Bu, kapan nih kita belajar di lab? Nah, itu salah satu keinginan atau kebutuhan dasar peserta didik. Dia
yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pengen senang-senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi yang saya inginkan kita di sini sama-sama ubah pola kita, Bapak Ibu. Terutama saya sendiri mungkin pada saat mengajar di kelas terlalu serius, tidak ada bercanda-bercandanya. Kemarin juga saya udah lihat beberapa guru seperti Bu Yusi sudah ada game dalam permainan di pembelajarannya di kelas 11 ya. Bu Dian sudah mulai melaksanakan games tentang pembelajaran juga di dalam kelas. Mungkin saya dan Bapak Ibu guru lainnya juga bisa mencoba ke depannya supaya tidak terlalu tegang pembelajaran di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya tipikal guru yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu konsep saya dulu. Nah, sekarang saya belajar untuk sampai di tahap ke manajer atau posisi kontrol manajer. Kita pahami terlebih dahulu untuk kontrol guru sebagai penghukum. Di sini biasanya tipikal guru penghukum ini tipikal guru-guru killer. Nah, mungkin salah satu dari kita ada yang dibilang anak-anak nih gurunya tuh killer tuh. Kita keluar sedikit dah kena marah. Kamu kenapa keluar? Oh itu mem. Kalau kamu masih keluar, jemur dulu di sana. Nah, biasanya seperti itu. Itu tipikal penghukum Bapak Ibu ya. Nah, tipikal penghukum itu tidak baik sama seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Jul kan. Pak Jul Tira. Mohon maaf Pak Jul. Tipe penghukum itu akan membuat peserta didik dendam. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Karena mereka kalau sudah dihukum terus-menerus ada rasa sakit hati. Nggak terima nih, kenapa aku dihukum terus? Dan dia tidak menutup kemungkinan akan melakukan kesalahan lagi ke depannya. Boleh, kalau memang nanya boleh ya. Oke. Selanjutnya tipe pembuat rasa bersalah. Nah, di sini tipe pembuat rasa bersalah itu tipe orang yang berceramah, menampakkan kekecewaannya. Nah, sama seperti kita di dalam kelas ada, ya udah kalau nggak mau pelajaran ibu keluar dari kelas ini. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Dan anak-anak pasti akan berpikir, kenapa Bu Susi itu ya? Marah ya? Mulai cerita dalam wali kelasnya, Bu, kenapa ya Bu Susi marah pelajaran kami? Kayaknya tadi kami tidak ada buat salah lah. Tapi kenapa ya Bu Susi buat marah-marah kayak gitu? Nah, misalnya atau tiba-tiba keluar dari kelas. Nah, itu tipikal guru yang membuat merasa bersalah. Saya juga pernah kayak gitu Bapak Ibu. Pernah, dan konsep itu harus kita hilangkan. Nah, selanjutnya tipikal guru kontrolnya sebagai teman. Nah, di posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini dapat berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman juga menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ada juga beberapa murid yang suka bercerita dengan guru, ada kan? Sedikit-sedikit curhat dengan guru. Nah, dia menganggap guru itu temannya. Tapi kira-kira gurunya memberikan solusi nggak dengan siswanya? Kadang tidak. Kadang ya, kadang tidak ya. Kadang cuma dengarkan bilang sabar lah. Ya namanya juga hidup misalnya kan. Cerita hanya sebagai teman. Biasanya saya sering lihat Pak Arman yang sering nongkrong-nongkrong dengan murid di depan. Dengarkan cerita anak, semua anak-anak itu bercerita. Pak Arman kayaknya Pak Arman curhat tentang masalah-masalah hidupnya ya dengan anak-anak ya. Anak-anak yang solusi kan.
perusahaan adalah manajer. Manajer di sini fungsinya, nah saya ini nggak nampak tulisannya nih terlalu besar. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini yang disebut dengan control manager tadi sudah disampaikan oleh Pak Jultira. Guru membuat kesepakatan bersama murid. Kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kita membuat sesuatu nih bersama murid, itulah yang disebut dengan menyepakati keyakinan kelas. Setelah berbuat sesuatu, kemudian guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Sama dengan pertanyaan Pak Arman tadi, kira-kira boleh nggak anak dikasih sanksi kalau melanggar aturan, ya Pak Arman ya? Boleh ya Pak Arman. Bukan sanksi tapi konsekuensi. Jadi tadi sama seperti yang disampaikan Pak Jul pertama, paradigma yang harus kita ubah dari hukuman menjadi konsekuensi. Yang awalnya aturan mengatakan jangan merokok di dalam lingkungan sekolah misalnya, itu aturan sekolah ya. Tapi kita ubah dengan keyakinan kelas, menjaga ketertiban di kelas dengan mencintai paru-parumu misalnya. Itu bahasa positifnya. Kalau kamu tidak mencintai paru-parumu dengan merokok, maka konsekuensinya seperti apa? Kita sepakati bersama anak-anak. Jangan hanya guru yang ngasihkan, kalau kamu merokok push up 20 kali, atau kamu merokok habiskan rokok 1 bungkus misalnya. Itu aturan. Kalau di sini posisi kontrol manajer, kita membuat kesepakatan sama anak-anak. Misalnya kamu membuat kesalahan, apa konsekuensinya? Kita tanyakan dengan anak. Sama seperti saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi, walaupun belum sempurna ya Bapak Ibu ya, nanti juga ada videonya. Kita tonton bersama ya. Oke, kontrol manajer di sini kita tidak memutuskan sendiri, tapi diputuskan bersama anak-anak. Maunya mereka gimana? Konsekuensinya gimana? Maumu gimana nih? Kamu kan ada melanggar aturan nih, belajar ibu kamu nggak masuk. Maunya kamu gimana? Kembalikan lagi kepada anak-anaknya. Oh Bu, saya pengen mempelajari materi ini, saya buat tulisan yang pelajaran misalnya tentang materi yang Ibu sampaikan, nanti saya akan jelaskan sama Ibu. Itu berarti konsekuensi, bukan hukuman atau sanksi ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Pak, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita buat di situ. Selanjutnya, dalam tahap menstabilkan identitas murid. Nah, kita cara menstabilkan identitasnya dengan cara mengatakan, oh iya, ibu juga mungkin dulu pernah melakukan hal itu. Atau kita mengatakan, oh enggak apa-apa melakukan kesalahan itu, besok-besok jangan diulangi lagi ya. Itu cara menstabilkan identitas peserta didik. Jangan langsung menghardik. Nih anak salah, kita udah menambahkan nambah lagi kesalahannya. Itulah kamu tuh, makanya kalau mau berangkat sekolah tuh disiapkan dulu. Biasanya kan kita itu. Nah, Aku juga gitu kok. makanya kalau mau berangkat sekolah tuh semuanya disiapkan. Itu tipikal yang tidak benar. Yang benarnya kita stabilkan dulu. Dengan kita katakan tidak apa-apa, berbuat salah itu biasa, namanya juga manusia. Nah setelah menstabilkan identitas, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita tanya dengan anak itu, benar nggak yang kamu lakukan itu? Kalau dia bilang benar, gimana letak benarnya? Kalau bangun kesiangan tuh, anak-anak pasti akan mengatakan salah Bu. Sudah benar nggak kelakuan kamu seperti itu? Salah. Nah kalau salah harusnya seperti apa? Nanti baru ditanyakan lagi dengan anak seperti apa. Itu cara validasi tindakan yang salah. Selanjutnya di tahap yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Nah setelah kita menanyakan hal tersebut, kita kembalikan lagi ke peserta didik. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat?
keyakinan sekolah yang sudah kita buat itu kan jam 7 sudah harus ada di sekolah, berarti disiplin waktu. Kalau dia tidak datang ke sekolah jam 7 atau jam 7 lewat, kita tanya lagi, sudah sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Belum. Kalau belum, apa konsekuensinya? Nah, ini baru masuk ke tahap sanksi tadi itu, sanksi yang sudah dilakukan anak-anak dari perbuatannya. Apa konsekuensi yang harus kamu laksanakan? Setelah itu kita tanya lagi, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin waktu, Bu. Saya tidak disiplin ke sekolah. Berarti anak sudah menyadari kesalahannya. Lanjutannya baru kita letakkan konsekuensinya di bagian akhir. Kamu tahu kan kalau kamu sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Tahu, misalnya kita buat di situ, kalau terlambat datang ke sekolah, kita sepakati konsekuensinya apa anak-anak. Kalau saya kemarin di kelas 11 KKL itu konsekuensi bersama kami, jika tidak hadir 1 hari, maka kami sepakati membuang sampah yang ada di lingkungan kelas. Itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi bukan saya lagi yang menghukum anak-anak, tapi anak-anak yang lain yang mengingatkan. Ingat kemarin tuh, buang sampah tuh, buang sampah dulu sana. Nah, berarti kan anak-anak sudah menyepakati semuanya, dan semuanya sudah menyetujui. Nah, itu langkahnya ya untuk segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Nonton video dulu ya. Demonstrasi kontekstual untuk segitiga restitusi. Kita akan masuk ke tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Jihan tidak terima piket sendiri, sementara teman-teman yang piket bersamanya tidak mau membantu dan cenderung mengejek-ngejeknya karena Jihan marah. Berikut video pendampingan dengan langkah segitiga restitusinya. Silakan masuk Jihan, duduk di sini ya. Ibu dengar tadi dari Deo bilang katanya Jihan marah-marah di kelas. Benarkah? Iya Bu, soalnya saya kesel. Kesel dengan siapa? Kesel dengan teman-teman sekelas lah Bu. Kenapa teman-teman sekelasnya? Masa Bu saya tuh piket, terus mereka tuh tidak mau saya piket, marah-marah lah saya Bu. Oh gitu. Wajar sih kalau marah-marah. Kalau ibu di posisi kamu pun pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Terus alasan kamu marah-marah nih, kawan-kawanmu ada di situ enggak? Ada Bu. Saya tuh diminta tolong piket, tapi mereka tidak mau Bu. Tidak mau. Terus kalau saya mau saya. Jadi itu alasan kamu melempar sabu ya, sampai patah. Terus kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak Bu. Seharusnya kamu kayak gimana? Seharusnya saya lebih bersabar lagi sih Bu. Lebih bersabar, terus menghargai teman-temanmu dan memberitahukan kepada teman-temanmu dengan baik. Jangan langsung marah-marah. Hal yang itu tidak baik. Ingat keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati antar temannya. Saling menghormati antar teman. Kalau temanmu tidak mau piket, harusnya kamu lakukan apa? Ya, lapor sama siapa wali kelasnya? Ibu sosialnya. Harusnya lapor dengan ibu, jangan langsung marah-marah di kelas ya. Kasihan juga kawan-kawanmu yang lain kena imbas, karena kawan-kawanmu yang ada di kelas kan yang tidak ikut jadwal piket dengan kamu juga merasa kenapa nih Jihan marah-marah. Nah, kalau sudah seperti ini, baiknya kedepannya harus lebih sabar lagi. Kemudian ada apa-apa tuh nanti di kelas, silahkan laporkan saja dengan wali kelas dan kita akan selesaikan bersama. Kita kan udah buat kesepakatan kelas kemarin. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu yang kita terapkan. Kalaupun misalnya nanti ke depannya masih ada lagi hal yang gak enak, maka tadi sesuai dengan perkataan Jihan, maka harus kalau misalnya kawannya ada yang gak piket lagi, jadi Jihan harus lapor dengan wali kelas. Lapor dengan wali kelas dan Jihan harus lebih bersabar lagi. Gak usah marah-marah, bilang nantinya kalau marah-marah ya. Oke, kalau udah seperti ini gak marah lagi ya. Silakan masuk ke kelas, lanjut pembelajaran seperti biasa. Izin dengan pelajarannya tadi sudah dipanggil sama
Itu hanya skenario ya Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaannya saya yakin tidak mudah untuk dilaksanakan, tapi saya yakin juga Bapak Ibu pasti bisa. Jadi untuk menerapkan posisi kontrol manajer itu kita tidak perlu banyak mengeluarkan emosi kita di kelas. Cukup kita menanyakan dengan 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan saya yang nomor 5 Bu Susi, sebagai manajer ya nomor 5, ini berlaku di level mana, di tingkat mana? Yang itu tadi ada nomor 5 sebagai manajer, Kak Iwan coba. Ada di situ katanya menemukan solusi sendiri. Coba tadi. Oke. Di sini tadi katanya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, pertanyaan saya, di level mana ini berlaku? Kalau di level SD menurut saya kurang ya, jangankan solusi, kita bertanya ada nangis. Nah, pertanyaannya itu aja singkat. Di level mana berlaku manajer ini tadi? Kalau mungkin nomor 1 tadi disuruh guru mungkin ya, SD juga mau hukum, itu mungkin masuk. Yang nomor 5 pertanyaan saya, di level mana, di tingkat mana kita bisa menjalankan manajer tadi? Thank you. Baik, terima kasih pertanyaan dari Melina. Ini kayaknya pertanyaan semua guru, termasuk saya itu sendiri. Nah, karena ketika ingin menerapkan segitiga restitusi, di sini kan yang sudah disampaikan Pak Ibu tadi, kita akan membuat paradigma baru di sekolah. Paradigma yang lama kita sebagai penghukum, paradigma yang baru kita sebagai manajer. Memang teori tak seindah kenyataannya. Salah ya, kenyataan tak seindah teori. Teori orang bisa mengatakan bla 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 bla, tapi kenyataannya di kelas belum tentu. Sama halnya dengan saya. Kemarin pada kasus anak saya di kelas 11 AKL, ada Budian menemukan peserta didik yang membawa rokok. Nah, sebelum saya menuju ke segitiga restitusinya, terlebih dahulu dasar untuk kita menjadi seorang manajer adalah keyakinan kelas terlebih dahulu. Di awal proses pembelajaran, di awal proses tatap muka dengan peserta didik, kita buat dulu keyakinan kelas. Dengan cara tadi kita buat kayak gitu. Tempelkan kalau perlu ya, karena menjadi bukti. Tempelkan. Kalian mau pembelajaran bahasa Inggris yang seperti apa? Misalnya, saya pengennya santai. Santai itu yang seperti apa? Ditanyakan lagi nih. Kita belajar Bu, belajar seperti ini, misalnya. Kemudian ada tambahan lagi disiplin waktu, misalnya. Ada peserta didik yang membuat disiplin waktu. Nanti kita tanyakan, kalau kalian melanggar keyakinan kelas yang kalian buat ini, sepakati dulu maunya gimana. Ditanyakan dulu nih, maunya konsekuensinya seperti apa. Misalnya anaknya nih, karena kebiasaan kita di sini kalau sudah melanggar aturan, konsekuensinya misalnya kayak berlari. Anak ini udah melanggar nih, kalau pelajaran saya di kelas saya kemarin, anak-anak tuh buang sampah. Karena memang dari semester 1 saya menerapkan konsep hukuman itu seperti itu. Kalau terlambat datang kelas, buang sampah dulu. Atau terlambat upacara misalnya, buang sampah dulu. Itu dari semester 1. Jadi anak sudah tertanam di stigmanya. Semester selanjutnya ini di kelas 11 mereka memberikan solusi buang sampah ya. Solusinya seperti itu. Kalau misalnya kamu melanggar lagi yang kedua kali misalnya, ditingkatkan lagi ini sama anak nih. Anak yang akan membuat aturannya itu sendiri. Makanya tadi control manager dia menemukan solusi dari permasalahannya. Solusinya adalah konsekuensi dari yang telah ia perbuat. Jadi dari situ, kalaupun misalnya di lapangan masih belum bisa diterapkan, yang namanya proses pembelajaran yang Bapak Ibu yang nggak bisa semudah membalikan telapak tangan. Kadang pun saya walaupun sudah menerapkan posisi kontrol manajer, masih dengan muka saya, dengan mata saya seperti menekan peserta didik. Sama kayak waktu upacara kemarin, mungkin Bu Dian sama Bu Marsha saksinya. Hari ini kemarin kan ada
terdengar desas-desusnya SMK lawan SMP. Padahal anak itu tuh tidak melakukan kesalahan tersebut. Arin tuh mengatakan, "Moge bu, yang mau lain." Saya tanya lagi dengan Moge, "Gimana Moge?" Moge udah takut dulu dengan pertanyaan saya, "Gimana?" Baru gimana? Dengan dia lihat ini muka saya, ya karena udah tahu wali kelasnya, ini pasti ibu ini mau marah-marah. Ya. Padahal saya baru menanyakan tuh, "Apa? Gimana ceritanya?" Saya bilang, "Gak ada bu ay," kata dia bilang kayak gitu. Dengan saya pun mengancam, Moge ini takut dengan Pak Madan. Nah kalau kayak gitu ibu tanya dengan Pak Madan ya, sebenarnya kamu suruh ngomong dengan Pak Madan. Rasa bu ay, saya takut. Nah, berarti disitu kan ada rasa takut dari peserta didik karena memang momok guru ini udah ditakuti dari awal. Itulah saya bilang tadi, proses pembelajaran tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankannya. Kemudian pertanyaan di level mana kita bisa menerapkan posisi manajer? Sebenarnya dari level SD juga bisa, tapi dengan catatan di awal kita membuat keyakinan kelas dulu. Di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Kalau sekarang kayaknya udah agak terlambat ya, karena kita sudah dikenal anak di pertengahan ini, walaupun terlambat, tetap tidak apa-apa kalau membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Pada saat pembelajaran misalnya Bu Yusi, pembelajaran Ibu kita buat keyakinan. Misalnya anak-anak Bu boleh belajar menggunakan HP. Disepakati. Boleh tak belajar menggunakan HP ini? Kalau yang lainnya sepakat berarti bisa belajar menggunakan HP. Nanti ditanyakan lagi, kalau misalnya kamu melanggar aturan, misalnya tadi itu disiplin, konsekuensinya apa? Tanyakan dulu dengan anak-anak. Kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Jadi bukan kita lagi yang menghukum anak, tapi anak yang menghukum dirinya sendiri atau memberi konsekuensi pada dirinya sendiri. Seperti itu ya Mem ya. Jadi dari level SD juga sudah bisa diterapkan, tapi SD dengan SMK kan konsekuensinya pasti berbeda. Konsekuensi anak SD kalau disuruh mungut sampah, kayaknya anak SD sudah suka-suka aja disuruh jalan sana sini mungut sampah. Bukan lagi mungut sampah tapi keliling sekolah ya. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi untuk materi kedua juga sangat menarik, di 5 kontrol guru. Ini di 5 kontrol ini saya tidak mengaitkan dari isu yang pertama, hanya saja mengaitkan kepada proses kesepakatan kelas yang sudah ditentukan itu. Di sini berupa sebuah pertanyaan Ibu, semoga nanti dapat juga pencerahan terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Apakah guru beserta wali kelas bisa menerapkan kesepakatan kelas itu di luar kelas? Karena dari awal kita ada kesepakatan kelas. Secara logika saya memahami seperti ini, peraturan yang telah ditentukan oleh siswa bersama dengan guru di dalam kelas tersebut. Namun ada hal yang seharusnya kita masukkan juga di situ untuk kesepakatan di luar kelas sebagai kontrol, karena tadi guru sebagai ada kontrol siswa dan juga. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bisa harus kita terapkan secara bersama-sama di luar kelas? Oke, itu aja. Nah, untuk kesepakatan itu sebenarnya bukan hanya kelas, tapi kesepakatan sekolah. Ada juga keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini dibuat bersama kepala sekolah, guru, komite, orang tua, dan peserta didik. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Cuman kita ini kan baru belajar. Saya dengan Pak Jul Tiram juga baru mendapatkan pembelajarannya. Mungkin ada di sekolah-sekolah sana di luar yang sudah menerapkan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu harus disepakati lebih banyak. Nah itu tadi yang saya bilang menggerakkan. Makanya harus ada orang tua, harus ada komite, harus ada peserta didiknya juga. Tidak hanya guru dan siswa, tapi semua elemen keluarga sekolah. Itu untuk keyakinan sekolah. Apakah bisa keyakinan kelasnya diterapkan di sekolah? Bisa. Ya. Tapi dengan catatan tadi juga harus mendatangkan orang tua, peserta didik, komite, dan peserta didik itu sendiri bersama guru-gurunya. Nah, itu yang selama ini kita kenal dengan aturan sekolah.
aturan sekolah itu diubah menjadi keyakinan sekolah. Tapi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang namanya kita belajar tidak bisa langsung menuju ke keyakinan sekolah, mulai dari keyakinan kelas terlebih dahulu, dari hal-hal yang kecil, ruang lingkup kelas. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Boleh Pak Ahmad kalau mau buat keyakinan sekolah, tapi cakupannya agak besar. Di 5 posisi kontrol ini. Nah, ini kan ada posisi kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Salahkah apabila saya itu punya semuanya? Kan seperti itu. Kan yang dimaksud sebenarnya kan di pembelajaran kita hari ini, di sharingnya kita hari ini, Bapak Ibu, ayo sebisa mungkin kita itu mencapai poin manajer. Kan poinnya itu ya. Tapi di satu sisi ketika kita memahami bahwa teori yang kita dapatkan secara konvensional sebelumnya pun sepertinya memang kita tidak bisa menghilangkan 4 poin sebelumnya gitu. Dan seperti yang Bapak Ibu juga ketahui, mungkin tadi saya sudah beri contoh juga di lapangan, di saat saya menghukum dan di saat saya membuat siswa itu merasa bersalah gitu ya, tapi saya juga menyelesaikan permasalahan itu seperti teman, artinya seperti itu. Dan juga bagaimana caranya saya memanage bagaimana poin ini tidak akan terjadi. Nah, poin yang saya maksud adalah apakah memang saat kita menjadi manajer itu tidak ada haruskah sifatnya hanya seperti konsekuensi, bukan berbentuk hukuman yang memang sepertinya ini poin penting yang membuat mereka tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Karena kebetulan memang Bu Susi juga tahu seberapa emosionalnya saya, jadi mohon berbaginya gimana Bu? Apakah salah jika saya termasuk orang yang serakah karena mengambil 5 poin kontrol tersebut? Terima kasih. Tidak masalah kalau misalnya contoh tadi ya, si A ini guru ini tipenya penghukum, tidak bermasalah. Tapi yang baik adalah posisi manajer. Posisi yang terbaik di antara yang lainnya adalah posisi manajer. Kalau kita dalam kenyataannya ya, pada saat kenyataannya menghadapi peserta didik, saya yakin tidak semua guru di sini sabar. Saya aja kayak gitu. Bapak Ibu pun tidak kenal dengan saya, kayak gimana saya dengan anak. Tidak semuanya guru itu seperti malaikat. Bayangannya ya dari anak-anak, pasti ada sisi tegasnya, ada sisi lembutnya, ada sisi bertemannya dengan siswa, semua ada sisinya. Tapi sisi terbaik yang dipilihkan di sini adalah manajer. Dia bisa berperan sebagai teman juga, dia bisa berperan sebagai penghukum juga. Penghukum itu bukan penghukum dalam tanda kutip ya, tapi orang yang menyampaikan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu berupa hukuman. Hukumannya sanksi dari pelanggaran-pelanggaran dari yang sudah dilaksanakan mereka. Mereka melanggar aturan, sanksinya seperti apa? Konsekuensinya seperti apa? Manajer juga bisa berperan sebagai pemantau. Dia tidak mungkin main asal marah. Dilihatnya dulu nih, oh permasalahan peserta didik ini apa? Setelah dipantau, ditegur tadi kan? Bisa diambil semua posisinya ya, di posisi kontrol manajer itu. Nah itu ya Bapak Ibu ya, sebagai teman bisa sebagai membuat merasa bersalah itu di bagian segitiga restitusi dengan menanyakan validasi tindakan yang salah. Benar nggak sih kamu membuat hal seperti itu? Sudah benar nggak sih kamu marah-marah di kelas misalnya? Sama seperti kasus Ihan tadi ya, dia marah-marah, dia melemparkan sapu sampai patah. Benar nggak sih kamu melakukan hal tersebut? Nah itu posisi membuat merasa bersalah, tapi dikemas dengan bahasa yang positif. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa menjawab bagian, masih ada? Baik, kalau misalnya memang tidak ada, semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya Susi Aryani. Saya Julira. Mohon maaf jika ada yang salah, karena kesalahan itu murni dari kami, kebenaran itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wahid Rizuk Muhammad Pamungkas.
rekan guru dari Ibu Susi Aryani, Sarjana Pendidikan di SMK Negeri 1 Sokan. Ya, setelah Ibu Susi Aryani mendiseminasikan terkait dengan budaya positif, ternyata memang masih banyak hal yang menjadi miskonsepsi dari kita para guru di sekolah. Jadi ternyata memang apa yang telah disampaikan termasuk banyak membantu dan akhirnya membuka wawasan kita bahwa di sekolah itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi harapan saya dan harapan kami semua dari pihak sekolah memang berharap program ini tetap terus berjalan dan semoga bagi para guru penggerak tetap menjadi sosok yang bisa membagi dan saling berbagi. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan dari kelas 11 akuntansi. Saya senang sekali berdiskusi bersama Bu Susi karena saya dapat mengendalikan amarah saya karena perlakuan teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih Bu Susi.